Pernahkah kalian berada dalam situasi diremehkan seseorang, mengoreksi di depan umum, atau berbicara seolah kalian tidak tahu apa-apa? Di momen itu, ada sebuah dorongan yang membara dari dalam diri untuk melawan. Dorongan untuk menjelaskan, membela diri, dan menunjukkan, "Hei, gua nggak sebodoh yang lo kira." Kita ingin memamerkan pengetahuan kita, gelar kita, dan semua pencapaian kita hanya untuk membungkam satu suara remeh itu. Di tengah dunia yang terobsesi dengan pamer kepintaran, ada sebuah jalan sunyi yang justru dihindari banyak orang. Jalan untuk diam, menahan diri, dan dengan sengaja membiarkan orang lain berpikir kalau kita bodoh. Ini terdengar seperti kekalahan, bukan? Tapi bagaimana jika saya bilang ini bukanlah kelemahan, melainkan bentuk kekuatan tertinggi? Ini adalah strategi kebijaksanaan yang telah diajarkan oleh para kaisar dan filsuf Stoik ribuan tahun yang lalu. Marcus Aurelius menulis bahwa diam adalah kekuatan. Epictetus berkata, "Kita punya dua telinga dan satu mulut agar kita lebih banyak mendengar daripada berbicara." Mengapa kita harus berani tampak bodoh? Karena dalam diam kita bebas mengamati. Karena dalam sikap seolah tidak tahu, kita belajar lebih banyak. Dan yang paling penting, karena ketika orang lain meremehkan kita, mereka akan menurunkan pertahanan mereka. Orang bijak tidak perlu bertarung untuk membuktikan siapa yang paling hebat, karena kebijaksanaan sejati tidak butuh pembuktian. Di video ini, kita tidak akan belajar cara menjadi lebih pintar. Kita akan belajar sesuatu yang jauh lebih kuat, cara menjadi lebih bijak. Kita akan membongkar 4 pilar psikologis dari para stoik tentang seni menahan diri, kekuatan diam, dan strategi hidup cerdas tanpa harus terlihat cerdas. Jika kalian siap untuk melampaui ego dan menemukan kekuatan sejati yang tersembunyi dalam keheningan, mari kita mulai. Rahasia 1. Membedah jebakan ego. Mengapa kita panik saat terlihat bodoh? Pilar pertama adalah memahami musuh sebenarnya. Musuh kita bukanlah orang yang meremehkan kita. Musuh kita adalah suara panik di dalam kepala kita sendiri. Mengapa kita begitu takut terlihat bodoh? Jawabannya terletak jauh di dalam cetak biru evolusi dan psikologi kita. Secara evolusioner, otak kita terprogram untuk bertahan hidup dalam sebuah suku. Di zaman purba diusir dari suku karena dianggap tidak kompeten atau bodoh bisa berarti hukuman mati. Oleh karena itu, otak kita mengembangkan sebuah sistem alarm yang sangat sensitif terhadap penolakan sosial. Rasa takut terlihat bodoh adalah gema dari ketakutan purba akan pengasingan. Ini adalah jebakan ego yang didesain untuk menjaga citra kita di mata suku modern kita. Para filsuf Stoik memahami ini ribuan tahun yang lalu. Mereka sadar bahwa sumber penderitaan terbesar bukanlah kejadian eksternal, melainkan penilaian kita terhadap kejadian itu. Marcus Aurelius menulis, "Jika kamu terluka oleh sesuatu dari luar, itu bukan hal itu yang melukai dirimu, tapi penilaianmu tentang hal itu. Dan kamu punya kuasa untuk mengubah penilaian itu. Saat seseorang menilai kita bodoh, itu hanyalah opini mereka, sebuah getaran udara yang keluar dari mulut mereka. Itu menjadi luka hanya ketika ego kita memberinya kekuatan dengan berkata, 'Ini bahaya, citraku terancam.' Lucunya, dalam psikologi modern, seringkali orang yang paling getol pamer kepintaran adalah mereka yang paling rapuh. Fenomena ini terkait dengan fragile high self-esteem, di mana harga diri seseorang sangat bergantung pada validasi eksternal. Mereka cepat tersinggung, butuh pujian, dan tidak tahan dikritik. Sebaliknya, orang yang memiliki secure high self-esteem tidak membutuhkan pembelaan eksternal karena validasinya datang dari dalam. Dia bisa menerima kritik atau bahkan diremehkan dengan tenang karena yang dia jaga bukanlah citranya, melainkan integritas dan kedamaian batinnya. Dia tahu bahwa berpura-pura tahu segalanya adalah cara tercepat untuk berhenti belajar. Dengan berani mengakui saya tidak tahu, dia membuka pintu untuk pertumbuhan, sementara yang lain terjebak mempertahankan fasad kepintaran mereka yang palsu. Rahasia 2, kekuatan sunyi, diam bukan pasif, tapi strategi aktif.
Setelah memahami jebakan ego, pilar kedua adalah menguasai senjata paling kuat untuk melawannya, kekuatan sunyi. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa diam bukanlah tanda kekalahan atau kebodohan. Diam adalah sebuah pilihan sadar, sebuah strategi aktif yang menunjukkan tingkat pengendalian diri tertinggi. Coba bayangkan sebuah percakapan sebagai medan perang informasi. Orang yang paling banyak bicara adalah prajurit yang menembakkan semua pelurunya secara membabi buta. Dia mungkin membuat banyak suara, tapi dia dengan cepat kehabisan amunisi dan membuka semua posisinya. Sebaliknya, orang yang diam adalah seorang jenderal di atas bukit. Dia tidak menembak, dia mengamati, mengumpulkan data, memahami medan, dan menunggu momen yang paling strategis untuk melepaskan satu tembakan yang menentukan. Konsep ini bisa dijelaskan dengan model strategis militer yang disebut ODA Loop, Observe, Orient, Decide, Act. Saat diremehkan, ego kita mendorong kita untuk langsung melompat ke fase act, bertindak membalas tanpa berpikir. Ini adalah reaksi level rendah. Orang bijak tetap berada di fase observe, mengamati, dan orient, menganalisis situasi. Dalam keheningannya, dia bertanya, apa niat sebenarnya orang ini? Informasi apa yang bisa saya dapatkan dari sini? Apakah merespons akan memberikan keuntungan atau hanya membuang energi? Dengan menguasai jeda antara stimulus dan respons, dia menguasai situasi. Seneca, seorang filsuf stoik Romawi, menulis, orang bijak lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Karena berbicara itu memberitahu apa yang kamu tahu, sedangkan mendengar memberitahu apa yang belum kamu tahu. Dengan membiarkan orang lain berpikir kalian bodoh, kalian mengundang mereka untuk berbicara lebih banyak, mereka akan meremehkan kalian, menurunkan kewaspadaan mereka, dan tanpa sadar membocorkan informasi, motivasi, dan kelemahan argumen mereka. Kalian dalam diam sedang belajar dan menyusun peta, sementara mereka sibuk dengan monolog mereka sendiri. Dalam stoikisme, ini adalah praktik sofrosin atau penguasaan diri. Ini adalah kemampuan untuk tetap seimbang di tengah kekacauan. Saat kalian bisa menahan dorongan untuk membela diri, kalian sedang melatih otot mental yang paling penting. Kalian sedang membuktikan pada diri sendiri bahwa harga diri kalian tidak bergantung pada opini sesaat dari orang lain. Diam bukan berarti kalah, diam berarti kalian sedang memainkan permainan yang berbeda di level yang jauh lebih tinggi. Rahasia 3, topeng kebodohan, keuntungan taktis dari sikap merendah. Jika diam adalah senjatanya, maka terlihat bodoh adalah kamuflasenya. Pilar ketiga adalah memahami keuntungan taktis yang luar biasa dari membiarkan orang lain meremehkan kalian. Di dunia yang penuh persaingan, semua orang ingin terlihat kuat, pintar, dan mengancam. Dengan memilih untuk tidak terlihat seperti itu, kalian mendapatkan keuntungan yang tidak dimiliki orang lain. Pertama, kalian menjadi tidak terlihat sebagai ancaman. Robert Greene dalam bukunya The 48 Laws of Power menekankan pentingnya tidak terlihat lebih hebat dari atasan atau lawan kalian. Saat orang lain melihat kalian sebagai sosok yang biasa-biasa saja atau bahkan sedikit bodoh, mereka tidak akan merasa terancam. Mereka akan lebih terbuka, lebih jujur, dan lebih cenderung menunjukkan kartu mereka yang sebenarnya. Ini memberi kalian posisi pengamat yang superior. Kalian bisa memahami karakter asli seseorang bukan dari apa yang mereka tunjukkan kepada orang yang mereka hormati, tapi dari cara mereka memperlakukan orang yang mereka anggap di bawah mereka. Kedua, kalian terbebas dari beban gengsi untuk belajar. Bayangkan seorang manajer yang malu bertanya kepada staf juniornya karena takut terlihat tidak tahu. Gengsinya telah menjadi penghalang terbesar bagi pertumbuhannya sendiri. Sebaliknya, orang yang nyaman berkata, "Maaf, saya awam soal ini, bisa tolong jelaskan?" akan menyerap pengetahuan seperti spons. Slogan Steve Jobs, "Stay hungry, stay foolish," bukanlah tentang menjadi bodoh, melainkan tentang mempertahankan rasa ingin tahu seorang pemula. Orang yang foolish tidak takut untuk bereksperimen, gagal, dan bertanya, karena dia tidak terbebani oleh citra pintar yang harus dijaga.
Ketiga, ini adalah strategi negosiasi yang sangat efektif. Dalam banyak situasi, berpura-pura tidak mengerti atau kurang informasi dapat memancing pihak lain untuk menjelaskan lebih detail, membuka lebih banyak data, atau bahkan memberikan konsesi karena mereka merasa berada di atas angin. Mereka meremehkan kalian, dan dalam keremehan itulah celah kemenangan kalian terbuka. Marcus Aurelius mengajarkan bahwa kita tidak perlu mengoreksi setiap kesalahan yang kita lihat. Energi kita terbatas. Menggunakannya untuk menjaga citra adalah pekerjaan sia-sia. Biarkan orang lain sibuk dengan drama pembuktian diri. Kalian fokus pada tujuan yang sebenarnya. Rahasia 4, menjadi bijak bukan sekadar pintar, tujuan akhir dari kerendahan hati. Pada akhirnya, semua strategi ini bermuara pada satu tujuan akhir yang agung, menjadi bijak bukan sekadar terlihat pintar. Pilar keempat adalah tentang merelakan citra cerdas yang rapuh demi mengejar kebijaksanaan yang kokoh. Kepintaran adalah tentang seberapa banyak yang kalian tahu. Kebijaksanaan adalah tentang seberapa dalam kalian memahami betapa sedikitnya yang kalian tahu. Fondasi dari semua kebijaksanaan, seperti yang diajarkan oleh Sokrates, adalah pengakuan, "Saya tahu bahwa saya tidak tahu apa-apa." Ini bukanlah pernyataan kebodohan, melainkan puncak dari kerendahan hati intelektual. Inilah yang membedakan orang dengan fixed mindset dan growth mindset. Orang dengan fixed mindset harus terus-menerus membuktikan kepintarannya. Orang dengan growth mindset bersedia terlihat bodoh dalam proses belajar untuk menjadi lebih baik. Sejarah dipenuhi oleh tokoh-tokoh besar yang pada masanya dianggap bodoh, aneh, atau bahkan gila oleh masyarakatnya. Mereka diremehkan karena ide-ide mereka terlalu jauh di depan. Tapi mereka tidak berhenti. Mereka tidak sibuk berdebat dengan setiap orang yang meragukan mereka. Mereka fokus pada karya mereka, pada misi mereka, pada kebenaran yang mereka yakini. Mereka membiarkan waktu dan hasil yang menjadi pembuktian paling mutlak. Inilah pelajaran terpentingnya. Kalian tidak perlu takut terlihat kecil di mata manusia selama kalian tumbuh besar di dalam batin. Biarkan orang lain mengira kalian bodoh. Kalian tidak kehilangan apa-apa. Sebaliknya, kalian mendapatkan segalanya. Kebebasan dari ego, ruang untuk belajar tanpa henti, ketenangan batin, dan fokus pada hal yang benar-benar penting. Epictetus berkata, "Jika kamu ingin maju, bersedialah dipandang bodoh atau tidak tahu oleh orang lain." Ini bukan ajakan untuk merendahkan diri, melainkan ajakan untuk melampaui ego. Kemenangan dalam diam. Dalam dunia yang ribut dengan opini dan pencitraan, memilih untuk diam dan terlihat bodoh adalah sebuah tindakan keberanian yang radikal. Tapi disitulah letak kebijaksanaan sejati. Semakin kita mengejar pengakuan, semakin kita dikendalikan oleh orang lain. Sebaliknya, ketika kita melepaskan kebutuhan untuk terlihat hebat, kita menemukan ketenangan. Dan dari ketenangan itulah lahir kekuatan yang otentik. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa hidup bukan tentang memenangkan setiap perdebatan di mata manusia, tapi tentang memenangkan pertempuran melawan ego di dalam diri. Bukan tentang selalu terlihat benar, tapi tentang mampu bersabar saat disalahpahami. Biarkan orang lain berpikir apapun yang mereka mau. Mereka hanya melihat kulit. Yang tahu isi hati kalian adalah kalian sendiri. Maka jika suatu hari kalian duduk diam di tengah banyak suara, tak merasa perlu menjawab, tak merasa perlu menjelaskan, dan tak merasa perlu meyakinkan siapapun, itu bukan karena kalian tidak bisa. Itu karena kalian sudah tidak perlu. Itulah kebijaksanaan. Dan mungkin itulah momen ketika kalian benar-benar mulai menguasai hidup kalian sendiri.